Dokter Hans, banyak yang sering mengaitkan kalau kita stres, kita jadi insomnia. Atau insomnia itu biasanya karena stres. Kamu jangan stres. Nah, apa betul sih dok? Tidak selalu karena insomnia. Tidak selalu Ya, karena stres. ya memang eh, dalam sleep medicine dikatakan manusia ini semua bisa ngalami stres, ya. Tapi stres yang menyebabkan tidak bisa tidur, kira-kira insomnia itu separuh itu akibat daripada stres. Orang yang insomnia di dunia ini dikatakan mencapai sampai 40%. Catatan di Indonesia juga sampai 40%. Tapi yang betul-betul insomnia 6 sampai 15%. Yang betul-betul insomnia, yang ada orang cuma satu malam, tadi malam misalnya saya ada urusan banyak, lalu galau, tidurnya tidak nyenyak, atau saya jet lag ya, habis dari Amerika terus datang, terus jet lag ya, tidak bisa tidur, tapi siang ngantuk-ngantuk gitu, itu bisa terjadi beberapa hari. Tapi ya betul-betul tidak bisa tidur tuh, insomnia itu manusia ada 6-15% banyak. Separohnya stres, panik, takut, khawatir, cemas, ya, depresi, macam-macam membuat kita tidak bisa tidur. Itu paling umum adalah 50%. Tapi 50% yang lain, ya, sakit badannya, cekot-cekot sendinya, giginya sakit. Sakit itu membuat Anda tidak bisa tidur. Ya kan? Ya, sakit gigi aja tidak bisa tidur. Lalu apa lagi? GERD, asam lambung mengganggu, napasnya tidak enak, ini sebar, rasanya mual, sampai pusing-pusing gitu, sampai dadanya tidak enak, itu tidak bisa tidur. Penyakit bikin tidak bisa tidur. Penyakit jantung, sesak napas, kaki bengkak, ya tidur harus 3 bantal, bahkan sampai membungkuk gitu, tidak bisa tidur. Ya, paru-paru, batuk kronis misalnya, orang katakan paru-parunya molor, banyak lendirnya, jadi napas tersengal-sengal, krak-kruk napasnya bunyinya. Nah itu tidak bisa tidur. Ya, gangguan hormon tidak bisa tidur, hipertiroid misalnya gemetar, debar-debar tidak bisa tidur, menopause saja tidak bisa tidur. Ya, gangguan daripada hormon. Apalagi? Ya, gatal tidak bisa tidur. Ayo, ya, gatal aja. Nggak ada penyakit, cuma apa? Gatal. Gatal sini, ya. Jadi Anda tidak bisa tidur. Banyak penyakit ya yang ganggu, tidak bisa tidur. Orang gemuk tidak bisa tidur. Orang gemuk kenapa? Karena biasanya orang gemuk itu pengaruhnya ke sini, lambungnya tidak enak, gasnya banyak. Ya, orang gemuk juga stres hormonnya meningkat. Ya, dan akhirnya dia tidak bisa tidur. Ya, bahkan tidak bisa tidur, cari makan lagi, tambah gemuk lagi. Ya, orang diabetes biasanya gangguan, banyak komplikasi terjadi, ginjalnya terganggu, ininya terganggu, dan akhirnya tidak bisa tidur. Ya, apalagi masih ada lagi penyakit-penyakit, misalnya penyakit yang sudah berat sekali, ya, pasien kanker tidak bisa tidur kan, ya, macam-macam. Jadi penyakit-penyakit ini kita atasi, kita hilangkan keluhannya, gatal diobatin, sakit-sakit dihilangkan. Apalagi misalnya GERD-nya diobatin, akhirnya bisa tidur dong. Stresnya, cari metode untuk mengalahkan stres. Ya, Anda bisa konsultasi ke psikolog, Anda bisa konsultasi kepada keluarga, teman-teman dekat semua, atau suami istri berunding supaya mengalahkan stres. Jadi obat tidur bukan jawaban. Ya, obat tidur dikatakan dalam Sleep Society disebutkan bahwa paling banyak kita minum obat tidur atau obat penenang paling banyak 14 hari 2 minggu. Banyak orang tidur sampai bermacam-macam, perlu obat yang bermacam-macam sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu bukan jalan keluar. Jadi usahakan cari penyebabnya, atasi penyebabnya supaya tidur bisa nyenyak, insomnia bisa hilang. Tuh, ingat kata dokter Hans ya, cari penyebabnya, atasi penyebabnya, jangan mengandalkan obat dulu, kita perbaiki pola hidup dulu. Semoga kita bisa memiliki kualitas tidur yang terbaik.